selama beliau berkeliling ini sambil berdagang, kok melihat kejadian-kejadian yang aneh. Ternyata umatnya Nabi Muhammad, yang jelas umat Islam, sudah banyak meninggalkan tuntunan Al-Quran, amalannya sudah menyimpang daripada Al-Quran. Nah, akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi itu timbul gagasan, wah, bikin cara ngilik nih wong-wong ini supaya balik nang Al-Quran, balik nang tuntunan Nabi. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan umat. Itu mati saat ini ngumpulin uang ini orang panganan itu orang berjahat. Diadakan ya jaminan sekedarnya supaya orang-orang itu berkumpul. Nah, setelah berkumpul baru diberikan ceramah tentang riwayat perjuangan Nabi yang jelas berpegang pada Al-Quran. Kenapa? Angan-angannya Salahuddin Al-Ayyubi wis dolari karo Quran iku urusane ora tau diwaca, apa gak tau dipelajari. Apa selali karo tuntunane Nabi. Nah, dengan diadakannya peringatan Maulid Nabi pertama kali itu diberikan ceramah isinya riwayat perjuangan Nabi, sehingga orang-orang atau umat Islam itu tergugah kembali dan mau mempelajari Al-Quran. Itu awalnya diadakan peringatan Maulid Nabi. Nah, kemudian apa kaitannya karo MTA? MTA ini gak jauh berbeda. Ustadz Abdullah Taufel Saputra itu pekerjaannya dagang emas keliling Indonesia kecuali Irian. Nah, selama beliau berkeliling itu juga melihat kejadian-kejadian yang aneh yang diamalkan oleh umat Islam sudah nyimpang dari Al-Quran, jauh daripada tuntunan. Wah, lagi piye. Akhirnya Ustadz Abdullah Taufel Saputra punya gagasan untuk mendirikan kajian, walaupun hanya beberapa orang, untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu yang jelas hadis yang sahih. Pertama beliau mengadakan ngaji itu hanya 7 orang. Hanya 7 orang. Wis delok nih wong wis biyen. Ngaji aneh-aneh, Quran aneh iki, Quran iki hadis sahih, Qurane yo kuwi. Nah, ini riwayate berdirinya MTA itu insya Allah tahun 1972. Lelek 1972 itu terus terang ya, saya tidak pamer. Pada tahun itu saya masih duduk di bangku sekolah PGA Jember kelas 72. Jadi akhir 72 ujian tamat sampai sekarang. Jadi lah kok ngerti loh, mau tahu sejarah itu. Tahun 72 itu sama sekali belum kenal apa MTA itu. MTA itu nama suatu yayasan. Kok umpomo karo pemerintah ki oleh orang nganggo jeneng gak dikai jeneng gawai. Tapi karena pemerintah mengharuskan punya nama, oleh Ustadz Abdullah Taufel Saputra diberi nama Majelis Tafsir Al-Quran. Lu artinya apa Majelis Tafsir Al-Quran? Majelis itu tempat duduk
tafsir Al-Quran dari diambil kesimpulan MTA itu tempat belajar tafsir Al-Quran. Nah, belajar tafsir Al-Quran itu apa yang salah? Nenek wong nyalahne wong belajar Al-Quran gue katakan butuh wong Islam ngono wis. Wong Quran iki pedomane wong Islam kok dipelajari kok gak oleh. Berarti kan nyimpang dari tuntunan itu. Nyimpang enggak? Al-Quran itu pedomannya orang Islam. Nak dipelajari gak oleh yo kleru toh. Nah, kemudian pada tahun 72 itu didirikan MTA, tapi urung resmi. Insya Allah itu resminya tahun 74 baru diakui pemerintah. Ya, kemudian diberi nama dengan Majelis Tafsir Al-Quran itu karena nek orang nganggo jeneng karo pemerintah ora oleh. Jadi diberi nama Majelis Tafsir Al-Quran sampai sekarang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mungkin dengan bapak-bapak ini kenalnya dengan MTA itu sekitar tahun 2000 berapa. Kalau saya kenalnya itu tahun 2014, ya, insya Allah bulan 6 barengan dengan meletusnya Gunung Kelut, saya ke sana pertama kali. Gitu. Itu pertama kali yang membawa saya ke sana itu Pak Haji Suwandi Subrastri. Wah, yang namanya Pak Haji Suwandi itu dulu sebelum mengenal MTA geting harus jadi Pak Arba ini Jabang Bayi. Getingnya kalau Pak Arba ini mumput sih kok Jawa ngarani. Karena apa? Dulu sebelum Pak Haji Suwandi itu mengenal MTA, beliau punya mushola, saya ditugasi oleh organisasi di sana. Kalau posoan itu ditugasi ngimami tarweh, ya, atau di waktu sholat fardu ditugasi untuk jadi imam di sana. Ini Pak Haji Suwandi itu kalau tahu yang jadi imam saya gak budal dengan musolai. Ora budal, kenapa? Salat aleman, suwiran. Padahal sing tak waca ku paling panjang, ya, paling panjang dalam tarawih yang paling panjang saya baca itu surat Al-A'la pada waktu witir. Itu paling panjang. Di rokaat yang lain paling doa dua kali salat suwiran jam bagus gak leren. Ini Pak Haji Suwandi. Nah, namun setelah beliau mengenal MTA, mengenal pengasuhnya yaitu almarhum Bapak Dr. Andes Sukino, Ahmad Sukino, tiba-tiba bener kowe. Kebetulan ketemu di sawah itu saya stop pakai sepeda motor. Saya masih gendong hand sprayer, stop. Nah, apa? Dirangkul ya. Sambil ketawa. Di pundak saya itu tiba bener kowe. Bener kowe apa nih? Kowe lelek ingin mami lepo karo ustadku. Aku kenal ustadmu sapa? Ustadku aku karo. Pada waktu itu di TV masih radio belum TV, masih radio digital. Akhirnya dengan semangat itu saya membeli parabola, tak setelnya delok radio digitalian, gitu. Akhirnya itu pada tanggalnya saya lupa, bulan 6 tahun 2014 setelah Gunung Kelut meletus saya diajak ke sana. Nah, yaitu mulai akrab lagi dengan sampai sekarang ini namanya Pak Haji Suwandi itu wis koyo ora kena pisah. Tentunya dari Bapak dan Saudara sudah kenal jelas, kenal paham dengan Pak Haji Suwandi. Ini sampai sekarang pun saya juga menggeluti di MT karena apa? Karena yang dikaji adalah Quran dan Sunnah. Justru saya pernah ditanya oleh teman saya, MTA aja bosing aliran Wahabi gitu.
Kira-kira Bapak dan Saudara pernah mendapat pertanyaan seperti itu? MTA itu apa sing aliran Wahabi gitu? Bagaimana jawaban saya? Aliran Wahabi ki sing piye? Aliran Maliki ki sing piye? Syafi'i sing piye? Aku ora ngerti. Apapun alirannya, Syafi'i, Maliki, Hambali, apa neh apa kuwi jenenge? Wis apa ae pokoke sing penting sing dikaji ki Quran atau hadis yang sahih aku melu. Kira-kira masuk mana? Kira-kira masuk mana? Apapun golongane NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, NDII dan sebagainya, pokok sing dikaji Quran hadis aku melu. Nek perkara Al-Irsyad, Muhammadiyah dan itu kan klambine semuanya beragama Islam. Islam itu saya gambarkan dengan angka 10. Ini merupakan perbedaan yang ada di dunia ini, terutama di Indonesia. Angka 10 itu, angka 10 itu apa harus 5 ditambah 5? Ya, 4 tambah 6 ya 10. 7 tambah 3 ya 10. Selawe kurangi 15 ya 10. Ini namanya perbedaan. Tapi intinya satu adalah ya beri perkara kuwi. Dene umpamane sing kono nek maca bismillah ora dibanterne, sing kene dibanterne bene urusane dhewe. Maca bismillah banter robote jorane apa dene bene dhek gelem ngamali ngono ben ngamali ngono sing ora ya wis meneng ae wis bene. Kebenaran yang seperti itu ada di tangan Allah, kita tidak tahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, brosur yang saya sajikan hari ini sebetulnya yang difoto kopi oleh Pak Dimin itu kabar. Ya, ini yang saya bawa wajib mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Ini brosur tahun 2012. 2022 nih. Ya ininya sama. Cuman anunya kode titik. Di dalam brosur ini pada halaman pertama dan yang paling awal yaitu hadis yang berbunyi taroktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyi. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selamanya selama berpegang teguh pada keduanya. Bahwa nilai maknanya rodok nempel gitu gak masalah. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatan nabiyyi. Kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya. Kalau sunnah nabinya tentunya yang sahih. Kalau yang namanya kitab Allah suranek beda nih. Kitab Allah yaitu Al-Quran. Selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran, pedoman hidup kita, langkah-langkah hidup kita berpegang kepada Al-Quran, dijamin tidak akan sesat di dunia ataupun di wes yakin loh, anak wong muni piye wis buan.
Pokoknya Quran hadis tidak akan sesat. Nek sing muni lah hadis ku nak hadis wong Muhammadiyah ora enak to. Bukan hadisnya orang yang hadis itu ya dari sabda Nabi untuk siapa? Untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi Muhammad itu orang apa? Orang Islam. Jadi hadis ini tidak khusus untuk golongan ini, golongan itu enggak ada, umum Islam. Padha karo Quran. Quran itu tulisannya huruf Arab. Bahasanya bahasa Arab. Untuk siapa? Apa untuk orang Arab? Tidak ada. Quran itu tulisannya Arab, tulisannya huruf Arab, bahasanya pun bahasa Arab. 30 juz itu tidak ada satupun ayat yang mengkhususkan untuk orang Arab. Suatu contoh, ya ayyuhal arabiyun, ada. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah khatam Al-Quran beberapa kali pernah menemukan ayat yang berbunyi ya ayyuhal arabiyun? Tidak ada. Apa artinya? Wahai orang-orang Arab, tidak ada. Yang ada ya ayyuhan nas, wahai manusia. Lah manusia itu sing rumangsa dheke menungso kuwi kena Al-Quran. Nek enek wong maca Quran kok gak kena, berarti dheke duduk bukan manusia. Nek rumangsa menungso mesti kena ya ayyuhan nas, wahai manusia. Seperti hanya di sini juga begitu, tidak ada menyebutkan umum, ada gak ada umum untuk orang Islam. Jadi siapapun orangnya yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dijamin tidak akan sesat dunia ataupun akhir. Ini yang mengatakan begini bukan saya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wes pelajaran Quran, langkah-langkah hidup, pedoman hidup pakai Anda akan sesat. Ini mau neng dunia itu anu ya kebangetan, tapi dijamin tidak akan sesat di dunia ataupun di akhirat, dijamin oleh Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ini di dunia ini hanya karena Allah. Ditanting agamamu Islam, kue sholat karena Allah, kamu zakat karena Allah, kamu ini dan itu karena Allah, kamu ini dan itu juga karena Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Nun Sewu, ayat yang saya baca ini sejak saya belum upet dulu masih anak-anak, wis hafal. Sejak saya belum khitan masih anak-anak itu sudah hafal. Karena apa? Ayat ini dibaca setiap selesai azan, mau ujian ya. Bu, ini tinggal ngakoni buhura. Ini maaf ya, pujiannya ini. Allah Allah kula nyuwun ngapura, Gusti Allah kula nyuwun ngapura, sekadaing dosa kula, dosa ageng kelawan dosa alit, boten wonten ingkang saged ngapura. Boten wonten ingkang saged ngapura, liyane kang maha agung kang ratoni sekadaing para ratu, iya iku Allah asmane
Ini Bapak atau Ibu pernah merasakan nggak ujian seperti ini loh? Nah aku bulannya apa lah? Iya iku Allah asmane kang kagungan sifat Rahman kelawan sifat Rahim. Pas toh? Terus dibaca ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Saking apale lagune bareng ngantek enak. Ini ayat Al-Quran yang tercantum di dalam surat Ali Imran ayat 31. 31 kan benar? 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Ini kewajiban kita mengikuti Nabi. Qul. Ini yang berkata Allah. Qul, katakan. Dan dikongkon ngatakan sapa? Muhammad. Qul, katakan Muhammad. Nang sapa? Ini nang umatmu. Kon ngomong piye berarti Al-Quran itu bukan ciptaannya Muhammad tapi ciptaannya Allah. Muhammad hanya disuruh mengatakan seperti itu pada umatnya. In kuntum tuhibbunallaha. Apabila kamu benar-benar mencintai Allah. Ayat ini bukan karangan, bukan hadis, ini ayatnya. Apabila kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Aku siapa? Bukan aku Arba'in, tapi aku Nabi. Ikuti aku. Kalau kamu sudah mengikuti aku, karena Allah mencintai aku dan kamu mencintai Allah, syaratnya kamu mengikuti aku, Allah akan kembali membalas cintamu kepadanya. Otomatis wong kene wis nek saling cinta mencintai njaluk apa dituruti. Takono Pak Manan. Bu Manan, Pak, aku pekno buah naga mesti dipane. Karena Pak Manan mencintai Bu Manan pun juga mencintai. Nah sebaliknya begitu. Njaluk apa mesti dikai. Demikian juga Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah juga akan balik mencintai kamu setelah kamu dicintai oleh Allah. Fayaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kita ini kalau kepingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, kita harus mengikuti jejak Nabi. Mengikuti jejak Nabi sak kabehane yo angel. Wis paling murah. Kan beberapa persen harus ada ya kita tiru dari Nabi. Nah kalau keseluruhan seperti Nabi tidak bisa. Ini contohnya ya, harus tiru Nabi. Sholat tarweh. Sholat tarweh ini kalau di dalam Ramadan sholat tarweh, di luar Ramadan sholat lain. Sholat lain harus turun Nabi halah. Wong awake dhewe nek Nabi itu kalau sholat lain jangan kamu tanya panjangnya dan bagusnya. Karena apa? Rakaat pertama yang dibaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu banyaknya berapa? 286 ayat insya Allah. Rakaat pertama. Rakaat kedua surat Ali Imran
Dan awake dhewe ngadeg ini melentung sikile bubar jamaah. Yang ngarepe tiru-tiru. Ya paling kalau kita sholat lain maca qul Allahu ahad itu wis kesuwen. Kadang Allahu akbar min Allahu amin. No bismillahirrahmanirrahim. No Allahu akbar gurnun roh. Nah, Yasin atau Toha aja dua. Nih. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah, yo anak sing ketinggal dia lumrah. Nek kon kabeh nggak bisa. Nggak bisa kalau itu. Nah, Nabi itu pada waktu beliau zaman Nabi, nah isu takon nang istrine, apakah ada sedikit makanan untukku? Wah, nggak ada ya Rasulullah. Oh ya sudah, sekaligus aku niat puasa. Jadi isu arep sarapan kok gak ada sarapan, karuan diniati poso. Petenge diganjer watu. Lah saiki lek ndek kene nek ngono kuwi wong iki dungkel. Kompore dincalne, kira-kira ya enggak? Kaya ngono arepe yo aja ngono kuwi. Oh ya nek ra nek wis aku tak sarapan sawi bakar ae. Itu sudah meniru Rasulullah langsung berpuasa. Kalau kita sawi bakar gak apa-apa. Tapi kan sudah tidak melanggar daripada tuntunan Rasulullah. Ini. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kalau ada yang menafsirkan wong MTA ini keminter piye, suka menafsirkan Al-Quran, ora menafsirkan, tapi mempelajari tafsir yang sudah ada. Orang kok menafsirkan enggak? Menafsirkan itu yo keminter tenan menafsirkan. Keminter. Tapi lene mempelajari tafsir yang sudah ada, bukan keminter, kepingin pinter. Kita ini walaupun wis jenggotan putih seperti Pak Khairuddin atau Pak Junaidi, Jojo Putih ini, kesini ini bukan enggak. Kita ini belajar bersama. Bahkan saya pernah waktu itu saya berbarengan dengan wong kulone Pak Junaidi siapa? Pak. Nah itu loh waktu mau Pak Kadir mau apa itu operasi mata di PMI itu loh. Itu. Nah itu mengatakan seperti ini. Siapa? Sampean ki umur piro? Loh kalau umur saya ini ya waktu itu ya sudah kepala 7. Mungkin ada yang lebih tua ini. Ada yang lebih kepala 7, ekor 1. Nah ini mengatakan membaca Al-Qur'an itu berbarengan dengan orang Sidoarjo. Maca Quran itu walaupun orang ngerti artinya dipocokan oleh ganjaran. Maca Quran itu oleh ganjaran. Tapi lek maca Quran kuwi ngerti maknane terus diamalne kuwi ganjarane luwih gedhe. Nek gur diwaca tok kuwi bertentangan karo dawuh ayat sing tercantum di surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29 insya Allah bunyinya begini. Kitabun anjalnahu ilaika mubarakun liyadzakbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Iki nek ora sinau ora baca ora ngerti blas. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu penuh berkah untuk dipelajari ayat-ayatnya.
agar supaya orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nek moto ndrinding kon, moto ndrinding kok gak entuk pelajaran teko Quran kuwi, berarti wonge akale kurang sehat. Tapi ayatnya mengatakan kitabun anjanahu ilaika mubarakun liyadzabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita terjemah, kita mendapat pelajaran, itu baru berakal sehat. Menit berjam 4 pisan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini saya akan menyampaikan juga sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang mengenai kita semua. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Ngono kuwi jane apa to? Setiap umatku akan masuk surga. Jari arek noman ning kowe, jari arek noman lek nyauri ngene, "Padang lho. Aku mate Muhammad masuk swarga." Ini. Terus Nabi meneruskan, "Ilaman apa? Kecuali yang tidak mau." Arek noman lek jawab bener, goblok bener. Jak mlebu swarga ora gelem. Arek noman. Nah, kemudian ada sahabat yang bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Jadi umatnya Nabi Muhammad itu dijamin akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, terus sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Man aqohani dakhala jannah." Sing sapa wonge taat marang ingsun, ini cara Banyuwangi ingsun iki. Sing sapa wonge taat marang ingsun mlebu swarga. Sapa wonge hang mengkhianati kufur, itulah yang tidak mau. Saiki awake dhewe diteliti, aku ki masuk wong taat karo Nabi apa ora? Kalau kita kepengen masuk surga, paling tidak kita berusaha semaksimal mungkin untuk taat kepada Nabi. Nek kursa igla-igli, sholat iki kowe enak, tapi lek nindakne sak penake, jangan harapkan itu. Dan nek wong sholat tarawih 3 rakaat 7 menit mari. Ini kan yo piye lek nyanyi lho. Ya. Baru sholat tarawih kaya wong marek tinju rembusan. Jadi itu usaha kita untuk taat kepada Nabi seperti yang tercantum di dalam surat Ali Imran ayat 31. Saya ulangi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tadi saya sampaikan saya hafal ayat ini sejak saya belum kritan, masih anak-anak, masih paling SD kelas 2. Ini sudah hafal. Tetapi maksudnya apa? Gak ngerti. Gue ngendi gak ngerti nek kuwi ayat. Ngerti-ngerti wis tuwek ngene iki. Oh, sing tak apal biyen kae surat Ali Imran ayat 31. Kita maksudnya piye? Tak baca. Saya baca terjemahnya, oh jadi kita ini harus taat kepada Nabi. Kalau benar-benar mencintai Allah harus taat kepada Nabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata jam 4 menit ya. Walaupun yang saya sampaikan ini amburadul, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dimengerti, menjadikan pelajaran bagi kita untuk mencintai Allah, mentaati pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkoroyannya dihitung keri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, atau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Mari ngaji kita sore hari kita cukup.
Dari saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Bapak Ustadz Arba'in yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan bisa mengamalkannya. Sebelum kami tutup, ini yang Ustadz kita Dr. Edi yang biasa ngisi di Siliragung, beliau lagi sedang sakit jadi tidak bisa hadir di majelis kita ini. Dan juga kepada Bapak Tuan Rumah, kami mohon maaf untuk mewakili Bapak Tuan Rumah, ternyata beliaunya juga lagi sakit. Jadi mari kita doakan bersama Bapak Dr. Edi juga Bapak Muhtarom, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan tidak kambuh lagi. Allahumma sholli. Dan sebelum kami tutup, infak Bapak Ibu sekalian ini kami serahkan kepada Bapak Muhtarom untuk tambahan berobat ya. Mohon keikhlasannya karena mulai kemarin ternyata katanya minum es gara-garanya. Jadi ya mudah-mudahan itu suatu cobaan dan ujian beliau yang bisa menjadi penggugur dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan beliau tetap tegar menghadapi ujian ini. Mungkin itu Bapak Ibu rangkaian acara demi acara yang sudah kita lewati bersama. Terutama kepada tuan rumah kami benar-benar menyampaikan banyak terima kasih sudah menyediakan tempat. Dan sebelum kami tutup ada hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka senanglah silaturahim. Insyaallah ngoten nggih. Insyaallah pada hafal. Jadi salah satunya sore hari ini kita melakukan silaturahim. Mudah-mudahan bisa memanjangkan umur kita. Umur yang bermanfaat. Dan juga diluaskan rezeki, termasuk sore hari ini rezekinya sangat melimpah ini. Pada sore hari ini kita meskipun ya ini salah satunya dipanjangkan umurnya ditambah rezekinya ya kita sudah lihat sendiri. Dan panjang umurnya itu bukan berarti nanti tidak akan mati-mati tapi umur yang senantiasa atau orang yang sudah meninggal pun tetap dikenang kebaikannya dan juga yang lain-lainnya itu selalu dikenang. Itu tanda bahwa umurnya itu panjang. Termasuk Rasulullah ini kan sampai hari ini pun masih selalu dikenang untuk kita, diikuti ajarannya itu panjangnya bahwa umurnya panjang. Marilah kajian sore hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembawa acara bila ada salah kata dan lain sebagainya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini kita
Dan gimana nih mau? Dua waktu tapi dipotong. Balai di mana? Pansel kan pulang. Pansel. Di Pansel ini